saya Anis Triastuti. Aku kelahiran 80, Mbak. Kayak gitu. Ya, dari Klaten, Delanggu. Tahun 99 itu kebetulan saya tuh kuliah di Jogja. Nah, saat kuliah di Jogja itu kebetulan karena aku dari Delanggu, yang notabene Delanggu itu adalah yang paling banyak dikenal itu adalah beras. Makanya pada saat itu aku kuliah di Jogja, aku itu membawa beras dari sini ke Jogja, tak tawar-tawarkan di sana. Nah, kebetulan gayung bersambut nih, ada yang suka sama rasanya, ada yang suka sama fisik berasnya. Akhirnya lama-lama dari aku yang bawa 25 kilo, pada saat pulang seminggu bawa 25 kilo laku, seminggu bawa 50 kilo laku. Akhirnya pada saat itu aku sudah tidak mampu sampai dengan harus bawa sehari itu aku harus bawa 1 kental. Sampai ya di Jogja, sampai dengan suatu saat itu aku berpikir, ini gimana nih harusnya. Akhirnya aku cari kios, Mbak. Awalnya uangku tuh kurang untuk membayar uang sewa itu. Punya usaha, akhirnya aku harus bekerja dulu selain aku jualan. Akhirnya terkumpul uangnya, pas dikumpul uangnya kurang sedikit aja, langsung aku jual HP yang aku punya, tak jual, masuklah 1 kios untuk 1 tahun. Akhirnya pada saat sewa kan nggak mungkin nih aku cuman bawa 1 kental aja kan. Nah, habis itu aku hubungi sama yang jual-jual beras yang besar-besar di Delanggu toh, tak bilangi kalau aku di sana punya, ya udah kalau gitu nanti tak bawain aja dari sini gitu, tak bawain aja nanti buat stok di sana. Pada saat itu uangnya tempo nih, nggak ada uang bawa uang guys, jadi nanti kalau habis tak setorkan, nanti order lagi. Beras ini aku tambahin sama usaha sama barang telur saat itu, telur petian itu. Sama telur itu juga aku juga ngambilnya juga naik sepeda motor. Saat itu kita belum punya armada apapun sih. Awal itu omset pertama itu Mbak, 70.000 sehari itu, omset 70.000 saat itu. Tahun 2002, iya 2002 itu omset 70.000 sampai dengan berjalan sampai dengan tahun 2006 itu sudah belasan juta omset perharinya, belasan juta. Nah, di 2007 aku menikah. 2007 aku menikah. Nah, begitu menikah nih, komisaris yang ada di rumah bilang, udah balik, kan sudah hamil besar ya, keluar anak yang pertama, diminta udah balik lagi ke sini aja, ke Delanggu aja, anaknya diurus di Delanggu kan, kayak gitu kan. Ya kita balik ke Delanggu, kiosnya bukan tak kasihkan, masih tak percayakan pada saudara, tak kasih standby di sana 1 orang dan 2 karyawan. Kalau dulu pada sama aku tuh tak standbyin aku sama 2 karyawan juga. Lahiran di sini, akhirnya aku harus boyong ke sini, di sana masih standby, di sini juga aku buka sembako ini juga untuk melanjutkan kan, ditunggu sama suamiku. Nah, disitulah akhirnya berkembangnya di sini. Di sana karena bergeser karena satu dan lain hal, ada karyawan yang harus butuh usaha. Akhirnya karena aku mantonnya juga kurang, akhirnya aku boyong di sini, di sana aku jual ke karyawan kayak gitu. Jadi yang namanya usaha itu naik turun itu lumrah ya. Ada kalanya penjualan tinggi, ada kalanya turun, itu sebenarnya lumrah. Jadi banyak sekali kayak semacam kita tidak percaya ya bahwa penjual tiba-tiba uang itu tergerus habis.
tapi entah nggak tahu kemana kan kayak gitu toh. Jadi posisinya itu kadang kita tuh ada satu yang namanya usaha itu kan kita mesti ibaratnya ada yang ya biasalah, ada yang percaya, ada yang kayak gitu kan ada. Jadi apalagi kita di pasar ya banyak isu A B C D E kayak gitu kan. Cuma kan kita tetap berusaha untuk realitas gitu bahwa iya gimana ya masa iya kan kayak gitu, tiba-tiba uang nggak ada, tiba-tiba apa namanya berkurang kayak gitu kan. Nah kita mau nggak mau kita harus kontrol barang, kita harus kontrol uang kan kayak gitu ya. Terus SDM-nya gimana? SDM-nya kita tuh alhamdulillah ya, SDM di toko Yasmin ini itu dari tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2006, 7, 8 kali ya, tahun 2008, 9 dan tahun 2009 sampai sekarang itu masih di orang yang sama SDM-nya, tim kami itu masih sama. Jadi bisa dikatakan bahwa 9, 10 lah, bisa dikatakan bahwa sebenarnya kalau dari sisi SDM kita tuh sudah proper ya. Jadi orang nggak begitu kita ini, cuma kadang yang namanya penjualan sok naik sok turun itu kan lumrah. Jadi kondisi ekonomi itu sangat mempengaruhi juga. Terus apa namanya persaingan dagang ya itu banyak juga, banyak muncul sekarang kan. Kalau toko-toko grosir sembako itu kan banyak ya, cuma kita tergantung gimana cara kita mengolahnya. Paling tidak itu kita satu sama pelanggan itu kan harus sedemikian mungkin kita harus ramah kan kayak gitu ya, sedemikian mungkin kita harus ramah. Terus kita harus ya supel gimana caranya kan kayak gitu ya sama pelanggan. Terus ya yang namanya pembeli itu raja, kita mengasih mereka terserah mau beli di mana kan kayak gitu ya. Mau beli di A B C nggak apa-apa, monggo silakan mau membandingkan. Terkait harga itu terkadang pelayanan itu kadang loh ya, ini kalau saya misalkan harga lebih tinggi sedikit, tapi kalau pelayanan menyenangkan itu lebih worth it lah kan kayak gitu ya. Jadi kadang kan ada nih penjual itu yang sekiranya dia memang harganya ini ringan, murah, cuman terkadang pelayanan tidak oke kayak gitu kan juga mempengaruhi pelanggan juga kan. Terus ada yang beli harus ada ibaratnya mereka beli harus berstrata kayak gitu, nggak apa-apa berstrata, tapi kan kadang ada yang beda persepsi ya. Maksudnya dia ada yang menerapkan beli ecek tidak boleh. Kalau kami kan kebetulan tidak, kami satu pun kita layani kayak gitu. Jadi tidak menolak apapun itu, asal ya itu tadi masih dalam kategori wajar lah. Jadi kalau terkait clue orang usaha itu satu tuh harus ulet kayak itu ya, ulet. Yang kedua itu kita harus ramah sama pelanggan tuh pasti. Ulet, ramah ya, ulet, gigih itu sama ya, ulet, gigih, ramah. Terus kita harus cari gimana kita pulaan itu cari supplier yang lebih ringan, gimana supaya kita bisa mempunyai harga yang kompetitif.